Jadi urgensinya di situ ya. Kenapa kita mesti gunakan 2 router? Karena ada lebih dari, misal router kita bisa menghandle 4 jaringan yang berbeda, ternyata dalam perusahaan itu lebih dari 4 yang jaringannya yang berbeda ya. Berarti kita butuh lagi router. Oke, kita buat ulang ya supaya lebih paham. Nah, ini PC ya, perwakilan dari ini jaringan yang satunya C2, kemudian ini jaringan yang lainnya ya. Kemudian kita ambil router di network device, kemudian router, router ya, kita ambil langsung 2 saja ya. Jadi kalau saya mau analogikan juga sebenarnya bisa, misal di sisi ini nih jaringannya Telkomsel, di sisi ini jaringannya Excel ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita mau hubungkan ya, ini beda jaringan. Oke, kita coba pakai yang otomatis ya. Kita diberikan di sini crossover. Kemudian untuk router ke router itu kita jangan gunakan otomatis. Kalau kita gunakan otomatis, kita akan diberikan kabel serial ya, SE. Ya, di sini kita tidak gunakan walaupun bisa, tapi kita mau hanya gunakan 2 kabel saja ya. Kalau bukan strike ya crossover. Nah, ini tinggal dihapus saja. Kemudian kita ganti dengan kabel, karena ini device-nya sama ya, router dengan router, berarti kita gunakan kabel strike. Benar ya, kabel strike atau kabel cross. Cuma 2 ya, kabel strike atau kabel crossover. Masih ingat kalau device-nya sama itu kita gunakan kabel strike atau kabel crossover. Ada yang bisa bantu? Kabel strike atau kabel crossover? Farhan? Crossover. Ada Rahmat? Kabel apa? Crossover. Crossover. Oke, crossover itu yang putus-putus ini ya. Oke, kita coba klik pas Ethernet 1/0. Pas Ethernet 1/0. Oke. Nah, kita coba aktifkan dulu routernya ya. Sama seperti pertemuan kemarin. Jadi kita harus aktifkan dulu routernya ya. Nah, kita buka router. Kemudian config ya. Karena di sini perhatikan ya, kabel yang digunakan di sini ya, itu kita harus perhatikan port mana yang tercolok. Nah, itu yang akan dihidupkan ya. Oke, coba kita lihat kira-kira kabel ujung ini dia tercolok di port mana. Jadi kita sentuh saja ini. FA 0/0 ya. Dan ini FA 1/0. Oke. Berarti FA 0/0 dan FA 1/0 yang harus kita hidupkan ya. Ini on, 1/0 juga on. Oke ya, ini sudah on. Nah, sekarang di router yang nomor 3 kita lakukan hal yang sama ya. 0/0 kita on kan, kemudian 1/0 kita on kan. Ya. Kemudian kita close. Nah, step pertama selesai ya. Jadi kabelnya semua sudah berwarna hijau, artinya kita sekarang sudah bisa menginput alamat IP. Ya. Jadi sama seperti dasar dari kemarin ya. Yang mesti kalian perhatikan supaya nanti tidak bingung, IP-nya tidak terbalik-balik ya. Yang pertama kalian perhatikan adalah bahwa sesama kabel ini harus satu jaringan. Misal kabel yang satu ini ya, berarti jaringan PC2 harus sama dengan jaringan setengah dari router ini ya. Ujung kabel ini dengan ujung kabel ini itu harus satu jaringan. Ujung kabel di sini dan ujung kabel di sini itu harus satu jaringan. Ujung kabel di sini dan ujung kabel di sini itu harus jaringannya sama ya. Dari sini kita bisa bilang ada 3 jaringan yang berbeda ya. Di sini, dan di sini. Tapi sesama ujungnya itu harus sama jaringannya ya. Maksudnya ujung kabelnya. Contoh di sini dan di sini itu sama.
ini juga dan ini itu mereka sama ya. Oke, sekarang kita coba setting IP-nya. Ya, pertama kita setting IP dari PC2 dulu ya. Desktop IP config. Nah, kita beri alamat IP 192.168.1.1. Oke. Kita coba close. Kemudian di sini juga 192.168 titik kita beri mungkin 3 ya. 3.1. Diklik. Oke. Nah, kita cek ya IP dari PC 2 1.1, lihat ekor IP-nya. Kemudian PC 3 3.1. Oke, ini beda jaringan ya. Oke, sekarang yang saya katakan tadi bahwa ujung dari masing-masing kabel itu harus sama jaringannya. Jadi ini kita sudah setting di sini. Kita sudah setting di sini untuk di PC 2-nya itu 192.168, ekornya itu 1.1 ya. Berarti di ujung sini juga harusnya kita harus setting 1 titik sekian ya. Ingat jaringannya harus sama. Jadi di sini kita cek dulu di mana yang harus kita input ya. Jadi kita cek portnya. Perhatikan FA0 per 0 di sini ya. Ya, port di sini yang tercolok FA0 per 0. Jadi kita buka router, kemudian pilih FA0 per 0 dan kita masukkan IP-nya ya. Harus satu jaringan dengan ujung kabelnya. 192.168.1. Ini sudah satu jaringan. Kemudian ekornya kita harus ganti ya, jangan titik 1 karena sudah digunakan oleh PC 2. Mungkin kita pakai titik 10 ya. Kemudian subnetnya diklik dan kita coba tutup ya. Oke, jadi PC 2 dan setengah dari router ini itu sudah satu jaringan. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. PC 3 dan setengah dari routernya ini harus satu jaringannya. Jadi PC 3 kita sudah berikan IP 3.1. Ya, berarti nanti di IP router yang di ujung sini itu juga nanti 3 titik sekian ya. Nah, kita klik. Oke, sebelum kita klik kita harus pastikan dulu bahwa kabel ini tercolok ke port mana ya. Ini saya coba sentuh FA0 per 0 ya. Kalau ini tadi FA0 per 0 ya, sama. Ini juga ujungnya FA0 per 0 ya. Kita buka routernya, kemudian langsung config dan masuk ke FA0 per 0. Ini kita masukkan IP-nya yang jaringan sama ya. Berapa tadi IP-nya untuk PC 3? 1.3 Pak. 192.168 3.1 Pak. 3.1 ya tadi untuk PC 3. Tapi karena ini sudah ada satu yang pakai PC 3 berarti ini tidak boleh kembar ya. Jadi ekornya kita ganti bisa 12, bisa 13 ya. Yang penting jaringannya di sini harus sama ya. Kita ganti mungkin 10 saja. Kemudian subnetnya kita klik, kemudian coba kita close ya. Oke, sekarang PC 2 dan setengah router di sini itu sudah satu jaringan. PC 3 dengan setengah router ini sudah satu jaringan ya. Coba kita cek, ini lihat IP-nya 3.1 ya. Kalau di router 3.10. Oke, satu jaringan ya. Kalau di sini 1.1. Kalau di router 1.10. Oke ya. Nah, kalau pelajaran kemarin, praktikum kemarin itu kita jangan lupa memasukkan default gateway-nya. Jadi di PC kita jangan lupa masukkan default gateway-nya. Ya, jadi default gateway di sini adalah IP routernya ya, yang satu jaringan dengan PC tersebut. Jadi ini tinggal di copy saja ya, kemudian di paste 192.168.1.10. 10 Pak. Ya, benar. 10. Jadi di router ini titik 10 ya. Kita close. Jadi perhatikan benar ya, 1.10 berarti di gateway-nya juga itu 1.10. Nah, sekarang di bagian PC 3
ipconfig ini juga sama, ini tinggal kita copy, kemudian kita isi IP-nya 3.10 juga ya. Kenapa 3.10? Coba kita close, karena di routernya juga itu IP-nya 3.10 ya. Selesai sampai di sini ya. Ini sama seperti praktikum kemarin ya. Jadi PC2 sudah terhubung dengan setengah routernya, PC3 sudah terhubung dengan setengah routernya. Nah, sekarang step terakhirnya kita menghubungkan setengah dari router ini ya dengan router yang lainnya, setengah dari router yang lainnya. Yang artinya router 2 dan router 3 ini kita harus berikan juga IP dengan satu jaringan ya. Jadi seolah-olah router ini juga sebenarnya mirip kayak PC ya. Tapi fungsinya memang dia sebagai atau dia menghandle memang jaringan yang berbeda. Oke, sekarang kita coba cek kabel yang di tengah ini tercolok di port mana ya. Ini kita sentuh dulu. Oke, FA1/0. Kalau yang di sini coba dilihat. Sama ya, FA1/0. Oke, kita setting dulu di bagian routernya. Ya. Router yang bagian kedua. Kita masuk ke fast Ethernet 1/0. Ya. Kita isi IP. Jadi IP-nya terserah ya. Terserah. Jadi IP-nya di sini karena tadi ini adalah jaringan 2 titik ini ya, 1.1 ya. Kemudian ini 3.1. Oke, saya mau pakai jaringan, coba jaringan 2 ya, 2.1. Oke, kita masuk di FA1/0. Jadi ini terserah IP-nya berapa ya. Yang penting nanti router 2 ini harus sama jaringannya dengan router 3 ya. 19 khususnya di bagian FA1/0 nya. 192.168.2.10 ya. Ini belum ada yang pakai ya. Jaringan ini belum ada yang pakai yang titik 2. Sisi kiri tadi dia menggunakan jaringan titik 1. Sisi kanan itu jaringan titik 3. Dan yang di tengah ini saya menggunakan jaringan titik 2. Ya. Oke, kemudian ini saya close ya. Kemudian kita masuk ke bagian router 3. Di bagian FA1/0 juga, ini masih kosong. Kita isi ya. Ada yang tahu berapa diisikan? 192.168 titik 2.10. 2.10 Pak. 2.10. Kenapa titik 10? Karena harus Karena sama itu dengan alamat router Pak. Oke, ingat ya. Di sini tadi saya masukkan berapa? 2.10 juga. Iya Pak. Nah, baru di router 3 juga 2.10. Ingat, tidak boleh ada IP yang sama. Ya. Otomatis ini jangan 10. Bisa 9, bisa 11 ya. Yang saya katakan jaringan yang harus sama ya. Tetapi ekornya tidak boleh sama. Baik Jadi Pak. untuk router 2, sisi sebelah router 2 ini ya, itu harus satu jaringan dengan router 3. Tetapi ekornya tidak boleh sama ya. Nah, ini 2.11. Kita close, ini kita klik subnetnya dulu. Kemudian kita close ya. Kita recheck. Perhatikan yang bagian FA1/0 saja ya. 2.10. Lihat ya, IP-nya 2.10. Dan kalau di router 3, perhatikan FA1/0-nya 2.11 ya. Jadi router 2 dan router 3 itu sudah satu jaringan. Ekornya yang berbeda ya. 2.11 untuk router 3 dan 2.10 untuk router 2 ya. Jadi kalian paham dulu dasarnya, karena di sini memang agak mesti detail ya, kadang terbalik-balik. Jadi kalau kalian paham ini harus satu jaringan sesamanya, ujung kabel dengan ujung kabel itu harus satu jaringan. Kemudian router pun demikian, ujung kabel dari sini dan di sini itu harus satu jaringan. Dan juga di sini router ujung kabel di sini dan ujung kabel di sini itu harus satu jaringan ya. Jadi ada 3 jaringan yang berbeda dalam desain jaringan ini ya. Oke. Ini sebenarnya sudah selesai ya. Kita sudah setting PC2, sudah setting PC3 ya. Sudah setting di bagian router ada 2 IP ya, kiri dan kanan. Kemudian di bagian router di sini juga kita sudah setting IP-nya
kiri dan kanan. Kita recheck ya. Sudah ya, IP address, perhatikan IP address-nya sudah terisi beserta dengan gateway-nya. Kemudian di sini IP address-nya juga sudah beserta dengan gateway-nya ya. Kemudian di router ada 2 yang terisi ya, karena router ini terhubung dengan 2 kabel, yang sisi kiri dan sisi kanan ya. Sudah terisi juga EVA 0/0 dan EVA 1/0. Kemudian router bagian ketiga juga sama ya, sudah terisi EVA 0/0 dan 1/0. Oke, step terakhir ya, step terakhir itu kita masuk ke routernya, masing-masing router. Pertama kita masuk dulu router kedua dulu ya. Kemudian kita isikan routingnya ya, rootnya atau RIP-nya. Ini RIP, kita klik. Nah, di sini kita masukkan IP ya. Nah, terus ini IP apa lagi di sini ya? Jadi IP di sini kita hanya mengcopy saja IP yang ada dalam router. Ya, IP yang mana? IP yang 0/0 kah atau 1/0 kah? Dua-duanya di copy. Ya. Jadi untuk memasukkan di sini kita copy saja yang ini, pas Ethernet 0/0, ini IP-nya, ini di copy. Ctrl C, klik kanan copy, kemudian masuk RIP, kita paste di sini ya, kita tempel di sini. Kemudian klik add. Nah, di sini dia akan dibuatkan network address ya, atau alamat jaringannya, supaya mereka bisa saling mengenal. Kemudian selesai satu, karena di sini dua yang sudah dikonfigurasi ya, EVA 0/0 dengan EVA 1/0, berarti EVA 1/0 juga harus kita kopikan ya. Kita klik, kemudian ini di copy, masukkan di RIP-nya, ini di paste ya, add, selesai ya. Jadi itu step terakhir dari konfigurasi router lebih dari satu ya. Jadi kalau misalnya routernya ada 4, otomatis kita juga akan memberikan 4 jaringan di sana ya. Oke, kebetulan di sini cuma 2 router yang kita handle. Berarti di sini RIP-nya, ingat step terakhir itu RIP, jangan lupa, karena kalau tanpa ini nanti tidak akan dikenali ya. Jadi kita tinggal add bagian EVA 0/0 dan EVA 1/0 itu tinggal di add di RIP-nya. Nanti dia akan berikan sebuah alamat jaringannya dengan akhiran .0. Oke, ini sudah selesai, kita close. Nah, sekarang router berikutnya. Ya, kita ke router 3, kemudian kita create, ini masih kosong ya, database-nya masih kosong. Kemudian kita masuk ke EVA 0/0 dan 1/0 ya. Nah, satu dulu, yang 0/0 dulu ini kita copy. Kemudian masuk ke RIP. Add ya. Kemudian lanjut EVA 1/0. Jadi ini kalian harus coba-coba praktekkan ya. Kalau kalian tidak praktekkan, otomatis kalian pasti lupa, karena saya tidak sempat buatkan video untuk router gandeng ini dan tidak ada juga panduan. Jadi saya harap kalian langsung learning by doing ya, lihat langsung coba. Karena ini nanti juga kemungkinan akan masuk di bagian tugas besar ya. Ini EVA 1/0-nya kalian copy, kemudian masuk ke RIP, tempel, add, selesai ya. Jadi semuanya sudah ada alamat jaringannya. Ini tinggal di close saja. Nah, sekarang kita uji coba ya. Kalau ada nanti violet, kita coba recheck kembali ya, apakah ada IP yang terbalik atau ada IP yang belum dimasukkan. Oke, kita coba kirim dari PC 2 ke PC 3. Oke, violet, lanjut, kirim lagi, sukses ya. Ini saya coba delete, kirim PC 3 ke PC 2, sukses, kirim dari PC 2 ke PC 3, sukses ya. Jadi kita sudah berhasil mengirim sebuah data melalui jaringan yang berbeda ya. Di sini 2 kali hopping ya, jadi 2 kali loncat dari jaringannya sendiri ke jaringan yang lain, kemudian ke jaringan yang lain lagi. Ini adalah dasarnya ya, dari sebuah jaringan yang luas yang disebut dengan internet ya. Kumpulan dari beberapa router yang tersebar, itulah disebut dengan jaringan internet ya. Kan kita bisa saling terkoneksi antara satu dengan yang
lainnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti saya ulang stepnya ya kalau masih bingung.